Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan siang hari ini yang Masya Allah baru kali ini ana temukan di selama perjalanan dakwah ana. Habis Jumat ada muhadharah lagi. Kalau cuman kultum kuliah 7 menit mungkin ada biasa, tapi ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Habis Jumat ada muhadharah. Antum gak lapar? Insyaallah. Jujur. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Hafal ayat itu? Dihafal. Apa artinya? Kalau sudah kosong, sudah selesai, kerjakan lagi yang lain, usaha lagi yang lain. Kosong di sini maksudnya kalau sudah selesai ibadah yang satu lagi. Dan Masya Allah, antum tadi dengerin khutbah juga yang luar biasa. Subhanallah. Tadi ayat juga yang dibacakan di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah tadi. Allah katakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Orang-orang ahli neraka itu gak punya makanan kecuali apa? Dhari', nanah. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menghilangkan haus. Makanan yang berduri. Subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Kalau kita dengerin ayat, kalau faham, alhamdulillah. Bersyukur nikmat yang luar biasa. Maka ana tuntut antum semua ini belajar bahasa Arab. Tidak ada yang bisa menikmati sebuah bacaan dari ayat-ayat Al-Quran kecuali orang yang tahu bahasa Arab, tahu tafsirnya. Akan lebih nikmat kita mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan
kalau kita faham. Tapi kalau antum terus berleha-leha, belum ada, tidak ada alasan kalau kita ini sudah lanjut usia, sudah lewat waktunya. Belum. Antum tahu Al-Imam Ibnu Hazm, dia baru mulai belajar ilmu usia berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Baru mulai dari nol. Antum ini udah kajian berapa lama? Yang di sini yang sudah ikut kajian, sudah ngaji berapa lama kira-kira? Ada yang 5 tahun? 10 tahun? Ada 10 tahun? Mungkin 20 tahun. Ada perubahan? Minimal lah tahu kosakata kaifa haluk, masmuka, ila aina tadhhab, madza ta'kul. Bahasa Arab yang sederhana. Belum bisa kan? Allahu Akbar. Berarti kita ini sangat jauh, ya, masih jauh. Padahal ketika kita beribadah dengan memahami bahasa Arab, ketika kita berzikir tahu artinya, ketika kita berdoa kita tahu artinya, ketika kita baca Al-Quran, dengarin bacaan orang, kita tahu arti dan maknanya. Maka akan lebih menambah khusyuk, akan menambah tumakninah, kebahagiaan di dalam beribadah. Rasa manisnya ibadah itu benar-benar kita rasakan. Apalagi dibacakan tentang ayat-ayat surga, apalagi dibaca kalau antum hadir umroh Ramadan 10 terakhir, doa kunutnya Syekh Sudais itu bukan lamanya. Beliau itu kalau baca doa nggak ada orang yang nggak nangis. Itu orang yang nggak paham saja ikut-ikutan nangis, karena suasananya membawa orang untuk bisa nangis. Tapi lebih nangis lagi kalau ada orang yang tahu artinya. Ketika dia baca tentang neraka itu orang teriak-teriak, ya Allah. Karena begitu mendalam arti dari doa itu. Benar-benar dia butuhkan. Apa yang diminta oleh Syekh, dia juga minta, dia juga berharap. Itu nikmatnya bahasa Arab. Maka jangan sia-siakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Belum terlambat. Belum terlambat. Bahasa terlambat itu kapan? Nabi Muhammad baru jadi nabi di usia berapa tahun? Tapi antum jangan tunda-tunda ya, nanti saya udah usia 40 tahun baru mau belajar. Jangan. Kalau mereka yang sudah tahu bahasa Arab mungkin baru mulai dari 40 tahun, wajar. Bahasa Arabnya dapat, ada. Kalau kita yang belum, dari nol. Dari sekarang. Dan subhanallah. Alhamdulillah, semangat antum ngaji di sini, habis Jumat kajian. Kalau khutbah cuma mungkin 15 menit. Atau 20 menit paling lama. Ditambah dengan kajian 1 jam lagi duduk di sini. Subhanallah. Semangat ini mudah-mudahan kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Selesai satu ibadah, pindah lagi ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan sama dengan yang Nabi sabdakan ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, qad kathurat alaina syara'i'ul Islam. Ya Rasulullah, sungguh syariat Islam ini sudah banyak dan sudah agak berat ini bagi kita untuk menjalankannya.
Apakah ada waktu atau mungkin kesempatan untuk bisa senang-senang, santai-santai? Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, bukan berhenti istirahat dulu, tapi beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Senantiasalah lisanmu itu dibasahi dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi santainya pun berpahala. Sambil duduk berzikir, imla awqataka bil istighfar. Isilah waktumu dengan istighfar. Karena istighfar itu banyak keutamaannya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung kata Nabi yang nanti besok di hari kiamat dia mendapatkan catatan amalnya terisi dengan kalimat istighfar. Tuba itu dijelaskan oleh para ulama adalah secara makna bisa bermakna keberuntungan. Ada yang mengatakan tuba itu adalah nama dari sebuah surga. Tuba, nama surga. Jadi surga Tuba bagi orang-orang yang mengisi waktunya dengan istighfar. Gak ada yang rugi. Itu untuk pahala akhiratnya. Untuk pahala kebaikan dan keberkahan istighfarnya Allah bilang, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu keutamaan istighfar di dunia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh bilang kepada umatnya, istighfarlah, kalian itu sudah banyak dosa. Innahu kana ghaffara, dia Allah yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan, Allah akan limpahkan kepada kalian hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan bentangkan, Allah buka, Allah berikan kepada kalian apa? Harta-harta, amwal, harta-harta. Wa yaj'al lakum wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan juga yang belum punya keturunan insyaallah. Dan ini banyak cerita dan kisah. Datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya, ya Imam, saya udah menikah lama belum dikasih karunia anak. Beliau mengatakan banyak istighfar, dibacakan ayat ini. Tidak lama kemudian dia datang mengatakan, ya Imam, alhamdulillah sudah dapat anak. Berkahnya apa? Istighfar. Subhanallah. Yang belum punya anak mudah-mudahan dikasih anak. Yang sudah punya anak mudah-mudahan ditambah lagi. Sampai istri pun capek, ya kan? Tambah istri lagi. Tapi insya Allah capek yang berpahala, capek yang berkah. Siapa? Insya Allah. Walaupun udah tua, 70 tahun belum dikatakan tua untuk para bapak-bapak. Nabi itu baru poligami di usia berapa tahun? 50-an. Antum belum sampai 50-an toh? Yang belum sampai masih ada kesempatan. Jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan waktu kita tidak sia-sia begitu saja. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyamun. Imam Al-Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Imam Al-Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kamu itu adalah potongan-potongan hari.
Jadi kita ini manusia adalah gambaran hari-hari. Jadi kalau satu hari lewat berarti sebagian dirimu telah hilang. Sebagian dirimu telah hilang, telah pergi. Apa masih bisa diambil kalau hilang? Gak bisa. Manusia punya 3 waktu. Hari kemarin, hari besok, dan hari ini. Untuk hari yang kemarin sudah tidak bisa terulang. Untuk hari esok belum tentu kau dapat. Yang punya kamu adalah hari ini, saat ini. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Maka kalau kamu hari ini, pagi hari, jangan tunggu sore. Oh nanti aja, sedekahnya nanti. Belum sampai udah mati duluan. Ya enggak? Berapa banyak orang yang sudah bercita-cita, berharap, belum sampai ke cita-cita dan harapannya dia sudah tidak bisa sampai ke sana. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di sore hari jangan tunggu besok pagi. Fa kam min naimin la yastayqidhu abadan. Karena berapa banyak orang yang tidur malam hari enggak nyampe pagi. Gak nyampe pagi. Berapa banyak orang yang naik kendaraannya pergi ke tempat kerjanya gak turun dari mobilnya. Berapa banyak orang yang safar sudah tidak lagi balik ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya maut, kematian, urusan gaib gak ada satupun manusia yang tahu. Di antara ilmu-ilmu gaib, kunci-kunci kegaiban disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau wafat tahun 256 Hijriah. Dalam sahihnya, ketika beliau mengatakan atau membawakan firman Allah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui kegaiban dan tidak akan mengajarkan, memberitahu kegaiban dirinya. Lalu Imam Bukhari membawakan beberapa hadis di bawah itu. Beliau menyebutkan salah satu hadisnya adalah mafatihul ghaib khams la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Siapapun jiwa tidak akan pernah tahu di mana tempat dia meninggal. Tidak ada satupun manusia yang tahu di mana tempat dia mati. Dikatakan gak dibilang wala tadri nafsun bi ayyi waqtin yamut. Tidak ada yang tahu di waktu kapan dia meninggal. Karena kalau bicara waktu ini kan tidak ada yang pasti. Tapi kalau tempat, orang bisa tergambar di Kediri, di Surabaya, Jombang, ya, di Jakarta. Tergambar itu tempat. Itu pun dia tidak tahu dia akan mati di sana atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Yang sudah jelas tempatnya. Kalau waktu kan bicara sesuatu yang abstrak, ya enggak? Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Memang sudah gaib waktu itu. Sementara tempat itu sesuatu yang bisa dilihat. Apakah kamu tahu kamu akan mati di situ atau tidak? Kamu tidak pernah tahu. Maka sekalipun sesuatu yang sudah ada di hadapan kita berada di Surabaya, berada di Mojokerto, berada dimanapun, kita tidak pernah tahu kalau kita mati di sini. Sampai setingkat itu saja. Yang mungkin aktivitas kita tahu apa yang kita buat hari ini. Mungkin sesuatu yang baik kita lakukan, sesuatu yang buruk kita lakukan, yang berbahaya kita lakukan. Yang mengancam nyawa kita, yang berbahaya terhadap nyawa kita. Kita pun tidak pernah tahu apakah kita akan selamat dari situ. Oleh karenanya, kalau seandainya sesuatu yang sudah jelas saja kita tidak pernah tahu, kita mati. Ini misalnya ada orang kelahi, jelas kan di tempat ini ada orang kelahi,
mungkin pakai pedang, pakai parang, mau sambil nonjok, sudah melakukan sesuatu yang jelas itu berbahaya, tapi dia tidak pernah tahu apakah dia akan mati atau dia selamat. Namun demikian kata Nabi SAW, seseorang tidak pernah tahu akan dia mati di situ atau tidak. Nah, oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, kita semua, walaupun kita tidak pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati, tapi kita pasti mati. Kata sebuah penyair, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan masuk lewat pintu itu. Pintu kemana? Pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak mau mati? Ya. Ada orang yang tidak mau mati. Orang kafir. Dia mengatakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Orang kafir itu mengatakan atau berkeinginan kalau dia hidup ini, dia sudah berumur, sudah punya umur, dia berharap kalau ditambah 1000 tahun lagi. Law yu'ammar alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi an yu'ammar minal adab. Dan kalaupun ditambahkan umurnya 1000 tahun, apakah memang dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Emangnya kalau ditambah usianya, ditambah umurnya, akan aman dari azab? Enggak ada. Terus untuk apa kita masih menunda-nunda? Untuk apa kita masih belum bersemangat, belum merubah diri, belum menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah kalau orang kafir memang dia orang yang tamak, dia pengen tinggal selamanya di dunia ini. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ala hayatim minal ladzina asyraku. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, musyrikin, itu kalau berharap kalau dipanjangkan umurnya, hidup tinggal di dunia ini, paling tamak, pengen sekali lama-lama di dunia ini. Lah kalau kita orang mukmin itu kata Nabi SAW, karrakib, kayak seseorang yang sedang berjalan, bersafar, istadhalla tahta syajara, dia bernaung di bawah pohon. Sebentar saja. Orang mukmin itu selama dia hidup di dunia, seperti orang yang bersafar. Perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia misalnya sudah selesai melaksanakan satu ibadah, duduk sebentar berzikir, lanjut lagi ibadah yang lain. Istirahat pun sebentar. Adapun makan, minum, tidur itu urusan duniawinya. Itu memang dibutuhkan. Betul, kita butuh dengan tidur, makan, istirahat. Tapi jangan sampai tidur makan kita itu melupakan dan melalaikan kita dari tujuan kita yang utama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya melaksanakan safar perjalanan dari Surabaya, dari Mojokerto menuju Jakarta misalnya, tentu kita sudah bawa bekal. Safar nih kita bawa bekal. Di tengah perjalanan mungkin BBM habis, makanan habis, kita singgah sebentar ngisi BBM, kita makan sebentar. Setelah itu lanjut lagi menuju tujuan kita di Jakarta. Tidak ada yang namanya orang masuk di rest area, ngisi bensin, misalnya dia safar dari awal Ramadan dan sampai sekarang belum pulang dari pom bensin. Ada? Nggak ada. Nggak ada orang yang singgah di pom bensin, ngisi BBM atau rest area, lalu sampai sekarang belum balik-balik.
kecuali kalau dia memang sudah wafat di rest area. Itulah manusia. Kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat ajalnya, ada yang agak lambat ajalnya, sampai di tujuan baru dia meninggal. Ada yang di tengah perjalanan meninggal, ada yang baru mau bergerak berjalan meninggal. Lah kita tuh manusia seperti ini. Menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan. Allah bilang fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Kembali kalian kepada Allah. Orang-orang mukmin dia akan sadar, dia akan tahu dan yakin bahwa tempat dia yang sebenarnya itu akhirat, bukan dunia ini. Itu seharusnya orang mukmin. Maka kalau sebaliknya dunia dijadikan tempat yang selama-lamanya, tempat tinggal selama-lamanya, dia mau berada di dunia selama-lamanya, maka itu bukan orang mukmin. Kalau bukan orang kafir, orang munafik, atau orang bodoh yang mengedepankan hawa nafsunya. Mengedepankan hawa nafsunya. Memang Ramadan baru kemarin kita tinggalkan, iya kan? Ramadan baru kemarin kita tinggalkan. Indah dan nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan mungkin tidak tertandingi ketika kita beribadah di bulan-bulan lain, di hari-hari lain setelah Ramadan. Tapi apakah kemudian kita punya semangat cuman ada di bulan Ramadan, setelah Ramadan selesai semangat kita? Tidak. Kita bukan cuman hidup di bulan Ramadan, kita hidup di sepanjang tahun. Namun Allah berikan keutamaan beribadah di bulan Ramadan supaya kita bisa selamat, bisa membawa bekal yang banyak, bisa pahalanya banyak, keutamaannya besar soalnya. Namun bukan kemudian setelah Ramadan kita tidak lagi bersemangat, kita tinggalkan lagi kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, mungkin kita masuk lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruk setelah Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, sampai kapan kita akan mau sadar, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita nanti, mungkin insya Allah yang ada di sini semua, ana tidak bicara sholat 5 waktu, iya kan? Karena di sini semua udah sholat 5 waktu. Ada yang belum sholat 5 waktu? Ya, insya Allah semua sudah sholat 5 waktu. Cuman terkadang di dalam sholat 5 waktu pun ada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Ada hal-hal yang mungkin kita lakukan. Apa itu misalnya? Karena sudah bertahun-tahun nih sholat 5 waktu, ada rasanya mungkin sudah mulai futur, udah mulai malas beribadah. Hati-hati, syaitan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah putus asa untuk menggoda manusia. Sebaik apapun antum, maka setan yang terbaik pun akan mendampingimu. Jadi antum semakin baik, setan terbaik pula yang jadi pendampingmu. Godaannya juga kelas tinggi. Hati-hati, hati-hati. Syaitan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Itu la ughwiyannahum ajma'in, itu kata syaitan iblis. Iblis dan syaitan sama atau tidak? Syaitan sifat, iblis adalah nama dari salah satu jin. Iblis adalah pemimpin makhluk jin yang paling bejat. Ini iblis. Jadi sifat syaitan, sifat iblis itu adalah sifat syaitan yang buruk, yang selalu menggoda manusia. Ada juga pada manusia sifat itu. Sifat syaitan itu menggoda manusia,
membawa pada keburukan, itu ada juga pada manusia. Makanya dikatakan jasadnya manusia tapi jiwanya jiwa syaitan. Itu manusia. Oleh karena jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai kita tunggu. Ya, kita ini sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Jangan sampai, mohon maaf, bukan kita tunggu, jangan sampai kita kembali digoda, dikelabui oleh syaitan sehingga kita lalai di dalam masalah sholat 5 waktu ini. Mungkin kita dilalaikan dari waktunya sengaja. Sudah azan, bisa berhenti untuk sholat, tunggu nanti aja. Hati-hati, ya, hati-hati, mulai dilalaikan kita. Kalau kita sudah meremehkan sholat berjamaah, mulai dianggap ringan sholat berjamaah di masjid, nanti akan lama-lama, wah, bisa gawat, bisa meninggalkan sholat 5 waktu. Dia udah bosan dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai dibiarkan celah pintu bagi syaitan untuk menggoda kita. Lawan terus. Kalau bukan diakhirkan, karena mengakhirkan sholat dari waktunya itu sifatnya atau disebut sebagai orang yang celaka. Wailul lil musallin. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu kata ahli tafsir yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat zuhur waktunya dari mulai mungkin di sini 11:30 lebih, mau jam 12 itu sholat zuhur. Waktunya itu dari situ sampai jam berapa? Jam 3? 2:30? Ya, 2:30. Kalau dia akhirkan sampai lewat waktu sholat zuhurnya, ini sengaja dia masuk dalam ayat ini. Kalaupun dia sholat setelah asar, namun ini ancaman bagi orang ini. Ayat ini ancaman bagi dia. Dia sholat dikatakan berdosa, celaka karena dia mengakhirkan. Itu maksudnya. Bukan orang sholat di waktunya celaka, bukan. Jadi ada 2 orang yang celaka, yang sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang mengakhirkan. Kemudian yang kedua, walladzina hum yuraun, yang riya. Itu yang celaka. Jadi jamaah yang Allah muliakan, mungkin ya alhamdulillah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah sebelum kita mati, sebelum kita dibungkus, ya jangan sampai kita menyesal nanti kemudian. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia akan mengatakan ketika kematian sudah datang padanya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 kalau tidak salah. Itu Allah katakan, dan apabila telah datang kepada mereka kematian, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Amal soleh itu apa sih? Amal yang soleh, amal yang baik. Amal soleh, amal baik itu menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul. Bukan amal soleh menurut manusia. Bukan amal soleh menurut ustadz. Bukan amal soleh menurut kiai atau siapalah. Amal soleh menurut Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana Ustadz? Ya maksudnya Allah bilang ini amal soleh, Nabi bilang ini amal soleh, Nabi praktekkan amal solehnya, sahabat ngikuti. Itu dia amal soleh. Jadi kalau ada manusia yang bikin satu amalan lalu dia bilang ini amal soleh, siapa yang bilang? Manusia yang bilang. Itu bukan amal soleh. Itu bukan syariat. Jadi orang ini dalam ayat surat Al-Mu'minun tadi itu dia mengatakan, ya Rabb arji'ni, kembalikan saya ke dunia. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya nanti saya bisa beramal lagi. Jamaah yang Allah muliakan, kita nih ya akan mengatakan itu
Kalau seandainya dulu kita tinggalkan amal soleh, kita remehkan amal soleh, nanti dulu belum sanggup, keadaan tidak memungkinkan, ini bukan masanya, ya. Apa yang kau tunggu? Sudah jelas nih, misalnya contoh, jenggot sunnah atau enggak? Sunnah, minimal sunnah, itu minimal. Sunnahnya siapa? Sunnah Nabi. Nabi yang buat. Ketika Nabi buat amalan ini, Nabi biarkan jenggotnya. Nabi suka tidak pada penampilan ini? Nabi suka. Apa Anda tidak suka dengan sesuatu yang disukai oleh Nabi? Kenapa Anda tidak melihara? Apakah Anda benci dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Allahu Akbar. Antum tahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertamu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, subhanallah, beliau Jabir bin Abdullah, dia tidak suka makan cuka. Tidak suka makan cuka. Kalau tidak salah ingat Jabir bin Abdullah atau Anas bin Malik datang kepada Nabi di rumahnya dan dia bertamu tentunya. Rasulullah tanya pada istrinya, ada apa di dalam ini? Di dapur ada makanan tidak? Aisyah mengatakan tidak ada apa-apa di dalam. Nggak ada makanan. Dia bilang apa? Cuman ada cuka. Belum tahu cuka? Asam enggak? Jadi cuman ada roti dan cuka. Roti dan apa? Cuka. Kalau roti pakai ayam enak enggak? Ya. Roti pakai daging enak. Roti pakai ikan masih enak. Roti pakai ikan teri masih enak. Iya enggak? Antum pernah enggak makan roti pakai cuka? Pernah makan? Belum pernah. Subhanallah. Ketika subhanallah Nabi dengar bahwa di dalam rumahnya cuma ada roti dan cuka. Apa kata Nabi? Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik menu adalah apa? Cuka. Dan Nabi makan. Saat Nabi makan dan Nabi puji sebaik-baik lauk. Ini dibilang lauk loh. Pasangan makanannya roti itu adalah apa tadi? Cuka. Saat itu pula ketika Jabir tadi sebelumnya tidak suka makan cuka, saat itu pula dia suka makan cuka karena Nabi suka makan cuka. Subhanallah. Ini makanan ya jamaah. Makanan. Selera sih bagi masing-masing orang tidak bisa dipaksakan. Tapi karena disukai oleh Habibullah, karena disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, maka Jabir pun ikut-ikutan suka. Ini cuma masalah selera. Kalau saya tidak suka apa yang disukai oleh Nabi pun nggak ada masalah kan? Dan tidak ada sunnahnya kita makan. Maksudnya kalau harus makan cuka itu sunnah. Enggak. Cuma Nabi pernah makan cuka dan Nabi suka. Apakah makan cuka sunnah? Tidak. Bukan sunnah. Tapi namun demikian Jabir bin Abdullah jadi suka dengan makanan yang disukai oleh Nabi. Begitulah orang kalau sudah ngefans. Ya enggak? Siapa yang ngefans kepada pemain bola si A, si B, si C. Penyanyi A, si C, si B, C. Pasti dia akan ikuti apa yang dia sukai, apa yang disukai oleh fansnya dia itu. Begitulah kita yang ngefans kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya ini Nabi bikin yang seperti ini, apa Nabi tidak suka? Sekarang buktikan dong. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Nabi, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena setiap yang dilakukan oleh Nabi pasti Nabi sukai, Nabi cintai.
Apa tidak mau kalian cintai, menyukai apa yang dicintai dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Makanya ayat yang mengatakan tentang cinta itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tanda cinta. Bukan masalah syariat, masalah makanan. Masalah makanan. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, ayat surat Al-Mu'minun tadi mengatakan apa? Kita kembali. Tadi surat Al-Mu'minun bilang, ya Rob, kembalikan saya ke dunia, saya mau ingin beramal amalan yang dulu saya tinggalkan. Nah sekarang carilah, cari apa-apa yang Nabi amalkan, ikuti, cintai. Ini termasuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang sudah disampaikan. Tanda cinta, tanda ridho, diampuni dosa, dihilangkan kesedihan, banyak keutamaan, dapat syafaat, mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mau, harus mau. Jamaah, kalau hari ini kita dikatakan, divonis, dinyatakan oleh orang yang tahu tentang kesehatan kita, Pak, umurmu kayaknya tinggal 3 hari. 3 hari lagi Bapak akan mati. Allahu Akbar. Antum mungkin biasa aja karena antum masih sehat-sehat. Ya kan? Alhamdulillah, bersyukur. Kalau ada orang yang divonis oleh dokter, ya Pak, besok atau 3 hari lagi kamu akan mati. Selesai sudah. Gak bisa lagi kita lakukan ikhtiar, operasi, obat, sudah mentok Pak. Obatnya gak bisa. 3 hari lagi Pak. Atau mungkin orang yang dieksekusi mati, Pak, tinggal 1 hari waktumu di dunia. Apa yang akan kita lakukan? Apakah akan antum masih punya rencana yang panjang, masih punya cita-cita yang tinggi, ya? Mau pengen apa? Properti ini, dagang ini, mau nambah istri? Gak ada. Nggak ada lagi cita-cita yang tinggi. Karena antum sudah divonis 1 hari, 3 hari lagi mati. Bagaimana mau menambah? Mau bercita-cita, mau berkreasi lagi? Nggak ada. Selesai sudah. Antum akan fokus hari ini. Sholat apa saja yang akan saya lakukan? Puasa, tilawatil Quran, berzikir, berdoa. Itu yang antum lakukan. Apalagi sedekah, bantu orang susah, semua sudah antum selesaikan. Kalau antum tahu bahwa amal soleh itu berharga, bermanfaat dan akan menyelamatkan, membantu menyelamatkan Anda di akhirat. Gak ada lagi harga ini dunia. Kalau kita tahu kita akan mati, cuman masalahnya kapan kita mati itu kan tidak ada yang tahu. Sehingga dari situ masih banyak cita-cita, angan-angan. Makanya ada sebuah ucapan yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal." Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan untuk kalian itu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Kenapa? Kata beliau, fa inna tiba'al hawa yasudduhu 'anil haqqi wa tulul amal yasudduhu 'anil akhirah. Karena mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kita mengikuti kebenaran. Jadi kalau hawa nafsu yang kita kedepankan, yang hak di hadapan kita, kita akan tolak. Sudah jelas dalil Quran hadisnya, praktek sahabat, dijelaskan para ulama.
Sudah disepakati. Kalau mengikuti hawa nafsu, hak ditolak. Bahkan dia sombong. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izza fa hasbuhu jahannam. Dia sombong. Itulah sombong. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa tulul amal yasudduhu an al-akhirah. An yastidadi lil akhirah. Dan panjangnya angan-angan itu akan melupakan dia dari mencari bekal menuju akhirat. Panjangnya angan-angan. Yaitu tadi, karena cita-cita jauh, itu akan menghalangi dia dari mencari bekal menuju Allah, menuju akhirat kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Makanya dikatakan tulul amal, panjangnya angan-angan itu adalah orang yang terlalu tamak dengan dunia, ambisinya dunia dan dia lupa akhirat. Itu adalah gambaran definisi tulul amal, panjangnya angan-angan. Tapi kalau kita cari dunia untuk akhirat kita, itu nggak ada masalah. Maka silakan antum berusaha untuk tetap kaya, pertahankan kekayaanmu, namun digunakan untuk kebaikan fi sabilillah. Karena memang sebenarnya harta yang antum kumpulkan itu tidak ada yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma tasaddaqta fa amdaita. Kecuali yang sudah kau sedekahkan, dan itulah yang akan berjalan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, dan nanti di akhirat kita dapat itu harta kita yang sebenarnya. Manusia akan mengatakan besok di hari kiamat, dia mengatakan mali, mana hartaku ya Rob, mana hartaku. Antum kumpulin selama hidup di dunia bertumpuk-tumpuk. Di bank ada rekening, di real di dunia ini ada bangunan A, B, C, rumahnya juga bukan cuma satu, mobilnya juga luar biasa. Bukan mobil milik pakai gitu ya. Kalau mobil dagangan ya nggak apa-apa. Ya. Dia bertanya, mana hartaku ya Allah? Allah bilang, bukankah sudah engkau pakai dan sudah kau habiskan? Sudah kau makan dan sudah selesai habis? Adapun yang benar hartamu adalah apa yang kau sedekahkan. Yang kau sedekahkan sudah selesai mengalir, itulah hartamu. Itulah harta kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan ya, sampai jam berapa ini kita? Masih ada waktu? Mau nambah lagi? Selesai cukup? Boleh Pak? Ada pertanyaan enggak ini? Ada yang mau bertanya? Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah, ini saya tutup dengan cerita yang mungkin antum sudah pernah dengar. Dia pernah berjumpa dengan seseorang yang sudah usia 60 tahun. Sudah usia 60 tahun. Pernah dengar cerita ini? Pernah kayaknya. Alhamdulillah. Apa ceritanya? Gak usah kalau gitu, selesai sudah. Jadi ceritanya beliau ketemu dengan seorang yang usia 60 tahun. Bapak usia berapa? 65. Oh, berarti udah lewat 5 tahun. 60 tahun. Lalu Ibnu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tadi Anda bilang dia ulama tabi'in, wafat tahun berapa tadi? 110 Hijriah. Dia bertanya, kam atat alaika, berapa umurmu? Orang ini mengatakan situna sana. Saya sudah 60 tahun. Kata Imam, idzan fi hadhil muddah tasiru ilallah. Oh, Masya Allah, kalau begitu selama 60 tahun ini, karena ngelihatnya penampilannya sudah luar biasa kan, agamis lah gitu ya, orang soleh. Wah, kalau gitu udah 60 tahun ini engkau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu, bapak itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata beliau, dia baca kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa hubungannya kalimat ini dengan pertanyaan tadi? Kenapa dia baca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Kita milik Allah dan akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka imam mengatakan, hal ta'rifu tafsirah? Kamu tahu tidak apa maksud kalimat itu? Lalu dijelaskan sama imam, man kana ya'lamu annahu lillah wa annahu ilaihi raji'. Siapa yang tahu, sadar kalau dia adalah milik Allah, dia adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun baina yadayillah. Dia harus tahu bahwa dia ketika tahu dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dia harus tahu dan sadar dia akan kembali kepada Allah dan dia akan diberdirikan oleh Allah di hadapan Allah, di hadapan Allah. Berdiri di hadapan Allah. Wal ya'lam annahu mas'ul, dan setiap yang berdiri di hadapan Allah dia akan ditanya oleh Allah. Bukan cuma berdiri doang, tapi ditanya oleh Allah. Falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maka hendaklah dia siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Allah. Antum sudah siap ditanya oleh Allah? Hah? Semua yang kita lakukan itu akan ditanya oleh Allah. Amal soleh yang antum buat ditanya, kenapa kamu berbuat? Amal soleh yang antum buat saja itu ditanya oleh Allah. Antum cari harta yang halal saja ditanya oleh Allah, dari mana? Jadi kata Ali bin Abi Thalib, yang halal ditanya, yang haram diazab. Jadi yang halal ditanya, interogasi, diselidiki KPK. Antum pernah didatangi KPK? Menakutkan. Subhanallah, ini di dunia. Yang Allah kalau di hari kiamat, Allah maha tahu, nggak ada yang tersembunyi, diungkap. Kalau mungkin kita bisa gambarkan, ada CCTV-nya dibongkar semuanya, ditampakkan kepada kita semuanya. Ini kamu lewat sini, masuk ke sini, apa yang kamu buat ada semuanya. Tapi subhanallah, jutaan, miliaran manusia mungkin di muka bumi ini, semua hisabnya bagi Allah sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Bukan kemudian Allah kelabakan misalnya, ya. Allah kerepotan misalnya, nggak ada. Sari'ul hisab, bagi Allah ringan hisab itu. Dan subhanallah, manusia akan ditampakkan semuanya amal perbuatannya. Kita ditanya satu-satu. Yang halal ditanya, yang haram pasti diadab. Amal soleh yang antum buat akan ditanya. Dengan dasar apa ente buat? Siapa yang suruh? Ya kan? Kenapa ente berbuat? Itu amal soleh. Berarti kalau yang bukan amal soleh yang antum buat, siapa yang suruh ente mamalin itu? Siapa yang suruh? Ditanya sama Allah. Dan kalau ente tinggalkan suatu kewajiban, kenapa ente tinggalkan? Siapa yang melarangmu? Adakah manusia yang melarangmu? Ataukah hawa nafsumu yang melarangmu engkau meninggalkan kebaikan amal soleh? Jadi kata Al-Imam ketika bertanya demikian, siapkan jawaban dari setiap pertanyaan. Kita akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus laki-laki bapak itu mengatakan, famal hila ya imam? Kalau gitu gimana solusinya? Apa kata Al-Imam? Ahsin fima madha yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah, ahsin fima baqi yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah sisa hidupmu, tetap istiqomah, tetap berbuat baik, niscaya Allah akan ampuni dosamu yang lalu dan yang tersisa. Fa in asata fima baqi, dan kalau sebaliknya justru kamu tutup, kamu akhiri, kamu habiskan masa-masamu yang terakhir ini dengan berbuat keburukan, maksiat, maka Allah akan mengadabmu dari awal sampai akhir. Jadi kebaikan mungkin yang pernah antum lakukan tidak dianggap sama Allah. Dulu mungkin antum berbuat baik, sisanya antum berbuat buruk, na'udzubillah, Allah hukum kamu dari awal sampai akhir.
Ini yang kemudian kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, jaga amalan kita, jangan sampai ditutup dengan berbuat dosa maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Adabnya sangat berat dari awal sampai akhir, nggak ada yang dinilai sama Allah. Maka ternyata amalan kita itu patokannya apa akhirnya. Karena ini Imam mengatakan ahsin fi ma baqi yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqi. Allah akan ampuni dosamu kalau kamu perbaiki hidupmu, sisa hidupmu selalu alhamdulillah istiqomah sampai wafat. Maka insya Allah Allah ampuni dosamu. Allah balas dengan kebaikan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dan terus gimana supaya kita ini bisa istiqomah sampai akhir? Hah? Patokannya ada di hati, niat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, di situ dikatakan bahwasanya innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalin amalan soleh, kelihatan baik, fima yabdu linnas, hanya di hadapan manusia baik. Hati-hati, ditampakkan di hadapan manusia dia baik, tapi ternyata Allah menakdirkan hal yang lain yang kita tidak pernah tahu karena hatinya yang tidak baik, lalu dia ditutup dengan amal perbuatan buruk sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tadi ketika dia beramal soleh, surga dengan dia itu sudah sangat dekat, nggak ada lagi, tinggal sejengkal. Mohon maaf, dhira' satu hasta, bukan shibr, satu hasta lagi, dekat sekali. Dan kebalikannya, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli nar fima yabdu linnas fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang yang beramal, dia berbuat dosa maksiat, kelihatan manusia ini buruk, jahat, fima yabdu linnas, tapi subhanallah yasbiqu alaihi alkitab, ternyata sudah ada catatannya, ini orang di akhir hayatnya dia akan berbuat kebaikan dan niat ikhlasnya sehingga dia melakukan amal soleh, Allah tutup hidupnya dengan amal soleh itu dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ini berkaitan erat, sangat kuat dengan hati. Jadi mudah-mudahan ya kita memperbaiki semuanya, hati kita, zahir kita, ya persiapkan semua bekal kita sebelum kita nanti dibungkus, disolatkan. Ya sudah, ketika diangkat jenazah kita, orang jenazah itu akan mengatakan aina yadhhabuna biha. Itu jenazah kita nggak dengar, Itu jenazah akan mengatakan kemana mereka akan bawa saya. In khairun fa salihun aw fa khairun yuqaddimunaha aw yad'unaha wa in syarrun fa syarrun yuqaddimunaha. Ini orang jenazah ini kalau dia baik maka orang-orang akan segera menaruh kebaikan karena dia akan segera mendapatkan balasan di dalam kubur. Ya, dia bersemangat cepat. Tapi kalau orang yang memang jenazah ini buruk, dia na'udzubillah, dia akan menyuruh, tunggu dulu, jangan bawa saya dulu ke kubur. Aina yadhhabuna biha, mau kemanakan saya ini? Dia bahkan berharap jangan dulu ditegakkan kiamat karena dia sudah tahu di kubur saja sudah disiksa dengan model siksaan seperti ini, apalagi nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tobat itu adalah ketika orang setelah berbuat dosa maksiat, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin fayatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Orang yang dikatakan bertaubat itu adalah ketika dia berbuat maksiat, dia segera kembali kepada Allah. Jadi jangan diulang-ulang, jangan
undur-undur, ditangguhkan lagi, dia katakan nanti dan nanti. Itu bukan taubat. Taubat itu adalah orang berbuat maksiat, misalnya dia terjerumus, lalu segera kembali. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulang-ulang dan ngotot di dalam maksiat itu. Tapi mereka berusaha cepat kembali. Kalau misalnya tergelincir, dia segera taubat, dzakarullah, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera minta ampun kepada Allah agar dosa maksiat mereka diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada kesempatan siang hari ini, Allah berikan keberkahan, manfaat ilmu dan semangat yang baru untuk tetap istiqomah, menyiapkan bekal, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah. Walaupun kita mungkin tergelincir dalam dosa dan maksiat, kita tidak lupa untuk kembali segera, karena memang manusia adalah dikatakan selalu berbuat dosa, tidak selamat dari dosa. Namun yang paling baik di antara kita adalah yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui seseorang ketika dia bermaksiat dan dia akui dia berdosa, dia manusia. Ya, dia manusia. Dan tentu ketika dia tahu, dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan bukan dikatakan dia yang terbaik adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan. Karena kita memang pelaku dosa. Cuman segera taubat. Allah cinta orang itu. Allah senang dengan orang itu. Amin. Semoga Allah mencintai kita karena yang demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.